kadang ada bayi yang males buat nyusu nih. Biasanya para Hmm, ibu juga jadi pusing. Ternyata nggak cuma teknik yang harus kita pelajari iya. gitu. Teknik sudah benar, tapi ternyata ada bayi yang nggak mau ngenyot gitu kan. Hmm. Nah, ini bagaimana caranya supaya bayi itu jadi tidak malas untuk menyusui? Iya, boleh sharing Om Tante. Oke, yang pertama itu biasanya kan bayi usia itu ya awal-awal gitu ya, usia minggu-minggu di awal Newborn itu. ya. Iya, memang karena kebiasaannya tidur gitu ya. Nah, ketika mau disusukan bagaimana? Yang pertama itu lepas gendongan. Lepas gendongan, Hmm. lepas bedong, lepas bedong. Biasanya kan kalau usia segitu kan bayi masih di bedong ya. Dilepas aja bedongannya. Setelah lepas bedongannya, eh, lepas sarung tangan juga boleh, lepas sarung kaki juga boleh. Itu kalau posisinya adik dari tidur, itu langsung aja diangkat, langsung diangkat. Hmm. Terus atau enggak bisa dirangsang bagian ini, pipinya begini-gini kan. Ayo nen dulu, ayo minum dulu, gitu. Lepas bedongnya. Kalau misal posisi di pangku sama ibunya, ya udah ditidurkan dulu lagi. Ditidurkan, ini nanti biasanya kan bayi kalau di pangku gitu nyaman ya. Kalau ditidurkan bangun ya, ya udah tidurkan aja di tempat tidur, terus diambil langsung disusukan. Oke, Atau enggak, ini sih seperti itu. sebenarnya Hmm. bayi ketika dihadapkan dengan payudara itu juga dia akan punya rangsangan untuk membuka sendiri gitu loh. Jadi ketika digini-ginikan tuh sebenarnya bayi juga mm, dia kan bau bau Akan mulut mencari. Heeh. mencari gitu karena sudah refleksnya gitu. Mm-mm. Oke, nah ada juga pertanyaan dari Mafi, sampai Mm-mm. usia berapa sih anak itu harus dibangunkan selama 2 jam sekali atau 3 jam sekali gitu atau bagaimana nih? Sebenarnya menyusui itu tidak ada patokan 2 jam sekali. Menyusui itu standby. Jadi ketika tidak ada waktunya, tidak ada patokan waktunya, tapi memang semau bayi. Ketika belum 2 jam bayinya nangis lapar, ya udah langsung disusui aja. Apa itu namanya? Jadi tidak ada patokan semaunya bayi sesering mungkin gitu karena prinsip ASI itu kan supply and demand-nya. Semakin banyak Mm-mm. permintaan maka akan produksinya juga semakin banyak gitu. Jadi tidak Oke, ada patokan baik. jam sekali Oke, gitu. oke. Nah, sebaiknya itu menyusui itu ketika bayi dalam keadaan tidur atau dalam keadaan melek sini, Oke, Mbak kita Andi? Hmm. ya ciri-ciri bayi itu kenyang gitu ya. Maksudnya, duh ini udah kenyang belum ya gitu. Biasanya kalau menyusu bayi itu pertama itu sampai tertidur bayinya. Bayinya sampai tertidur. Yang kedua itu bayi kan kalau bayi biasanya genggam ya. Dia melepaskan Hmm. genggamannya. Dia melepaskan genggamannya gini. Jadi genggamnya nggak kenceng kayak biasanya gitu. Kalau tertidur terus genggamannya sedikit terlepas, itu dia udah kenyang, udah mulai tertidur gitu. Mau mau menyusui dia sambil duduk, ibunya sambil duduk sambil berbaring itu bebas boleh. Mau bayinya melek juga nggak apa-apa. Gitu. Terus Jadi nggak pengaruh untuk anak juga ya, kalau misalkan enggak. anaknya mau tidur, mau melek, karena pasti otomatis anak akan refleks gitu ya dengan payudara ibunya begitu. Oke nih, tips memberikan ASIP pada ibu yang bekerja ini gimana nih? Tadi selain kan sudah diberitahu bagaimana cara memerah ASInya, nah tapi bagaimana cara pemberian ASIP yang tepat ketika ibunya bekerja atau mungkin ibunya sedang pergi gitu, gimana Mbak? Nah, kalau cara memberikan ASIP itu sebenarnya ada beberapa media. Yang pertama itu ada cup feeder seperti ini. Terus bisa juga menggunakan spet, spet. Terus bisa juga menggunakan pipet, terus gelas ataupun menggunakan sendok. Nah, sebenarnya eh, kalau kita nggak latihan, maksudnya kita nggak praktek langsung sama bayi itu agak susah ya nerkan-nerkannya, ngawang-ngawangnya gitu ya. Sebenarnya kan itu ya di YouTube udah banyak banget tutorialnya. Nanti teman-teman tuh bisa lihat cara kasih kasih perah lewat
lewat gelas, pipet ataupun apa. Tapi yang jelas prinsipnya ketika kita memberikan ASI lewat gelas itu ya udah bayi didudukkan maksudnya seperti ini, terus ininya diletakkan seperti ini. Jadi ini nggak disok gini ya, ini cuma ditempel aja di lidah, deket lidah. Jadi kayak kucing kalau minum itu loh, dia nanti bakalan Mm-mm. melet-melet gitu, lap gitu. Udah, itu aja. Terus kalau sama ini pipet sama kayak gini. Ini nanti kan gini ya, bisa dikasih 15 cc. Ini gini. Ini nanti dikit-dikit aja di apa? Dinaikkan dikit-dikit, dikit-dikit. Nanti dia juga akan ngap gitu. Kalau sama pipet itu nggak betul dengan tetes ya. Tetes itu pun juga kita nggak boleh langsung netes gitu enggak. Cuma didekatkan sini itu nanti bayinya juga akan menjilati sendiri. Mm-mm. Ada Nah, penggunaan batasan usia nggak sih Mbak? Kapan anak boleh menggunakan pipet, kapan menggunakan gelas tersebut, atau memang semua anak pada usia bayi itu bisa menggunakan semua media tersebut? gini, sama sama-sama belajar ya. Kalau dia langsung gunakan sendok, kemungkinan memang sulit gitu ya. Sebenarnya kalau nggak sabar gitu. Sebenarnya yang lebih direkomendasikan itu gelas karena kalau pipet itu Mm-mm. kan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Ini pun juga sedikit-sedikit. Kalau gelas kan dia langsung wet 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 gitu, langsung sop 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 gitu. Selama anaknya, tapi tetap kembali lagi sama kenyamanan setiap anak. Kalau memang anaknya nyaman pakai sendok ya nggak masalah. Gitu. Kalau batasan usia ya selama dia dikasih ASI perah ya pakai media itu. Gitu. Terus kenapa nggak boleh Oke. pakai dot gitu ya? Mm-mm. Nah, kemarin rame itu dong di kolom komentarnya bahas edukasi. Anak saya dipakai indot nggak bingung puting Nggak gitu. apa-apa gitu ya. Jadi gini Nggak apa-apa, sebenarnya ada juga yang bingung gitu. Gimana nih? Kenapa banyak banget nih yang beda-beda gitu setiap anaknya? hmm, Ada yang bingung puting, ada yang nggak bingung puting. enggak, oke. Jadi begini, memang pemberian dot itu beresiko lebih besar untuk bingung puting gitu ya. Jadi resikonya lebih Hmm. besar. Kalau kita dihadapkan dari suatu masalah, kita ambil yang tidak ada resiko, begitu kan? Nah, kalau pakai dot itu memang resikonya lebih besar untuk bingung puting. Meskipun ada beberapa bayi yang tidak bingung. Tapi pada kenyataan di lapangan itu banyak yang bingung. Banyak yang menolak diberikan susu gitu. Susu maksudnya direct breastfeeding ketika ibu menyusui langsung. Kenapa menolak? Ketika kita evaluasi, kenapa menolak? Kemarin dikasih dot. Kemarin pas saya pergi dititipkan dikasih dot. Itu masalahnya. Itu. Nah, kenapa bisa menolak? Karena begini, konsep atau prinsip menghisap antara memerah payudara sama menghisap dot itu berbeda. Kalau menghisap dot itu tanpa diisep, tanpa disedot itu netes kan ya. Kalau dot ditumpahin kayak gitu kan tanpa diisep pun netes gitu kan. Tapi ketika bayi menyusui secara langsung, bayi tidak memerah, bayi tidak mengenyot, pasti tidak keluar gitu. Jadi gampangannya gini, kita udah terbiasa males. Kita udah terbiasa males dengan keadaan yang enak. Kalau dot itu kan enak, nggak usah memerah, nggak usah pakai tenaga, udah air keluar. Tapi ketika dia menyusu langsung tanpa dia mengenyot, ASI nggak keluar gitu. Jadi kita sih kalau yang dewasa aja kalau udah kebiasaan enak ya, mau mau rekoso gitu kan males ya. Nah, itu tadi yang membuat bayi jadi males, jadi uring-uringan ketika diberikan payudara. Oke, jadi memang ada perubahan pelatihan otot mulut pada bayi itu sendiri sehingga menyebabkan perbedaan antara bayi yang diberikan DOT gitu dan bayi yang memang menyusui secara langsung oleh ibunya. Otot mulut bayi ini akan otomatis untuk bergerak begitu ya. Jadi Mhm. kalau misalkan bayi yang diberikan DOT, mungkin refleksnya bayi ini akan berkurang gitu sehingga akan mengakibatkan perubahan gitu pada anak gitu. Ada yang sehingga menyebabkan bayinya jadi males atau tidak mau menyusui bisa seperti itu gitu. Oke, Nah, jelas. Nah, kemudian itu bingung puting itu tidak nah, ini tak susu
berarti dia nggak bingung puting, bukan begitu ya prinsipnya. Maksudnya meskipun dia tetap mau menyusu, tapi pola hisapannya itu berbeda. Mm-mm. Jadi dia tidak bisa optimal untuk mengkosongkan payudara gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu sehingga kalau tidak optimal untuk pengkosongan payudara, otomatis eh, produksi ASI turun gitu ya. Hmm, mm-mm. Nah, yang Oke. dikhawatirkan itu ketika bayi diberikan DOP, dia pola hisapnya berbeda dan tidak bisa mengoptimalkan untuk pengkosongan payudara gitu. Oke, baik, jelas sekali. Nah, kemudian Dan nih Mbak, gini, gimana? kemarin juga ada ya yang bayi saya tak kasih DOT nggak masalah kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kan itu ya eh, subjektif gitu ya. Maksudnya kan itu penilaiannya dari pengalaman gitu ya. Sedangkan teori itu kan sesuatu yang sudah diuji, sudah diteliti. Kalau dia hanya sebagai asumsi, nggak masalah, nggak bingung puting, dikasih dot juga nggak masalah, nggak bingung puting gitu kan. Itu asumsi aja. Jadi kan lemah gitu loh. Kalau kalau teori itu kan sudah diuji, terus sudah diteliti oleh para ahli gitu. Oke, baik. Jadi memang sebaiknya penggunaan media untuk memberi ASI perah pada bayi itu bisa menggunakan gelas loki tadi atau menggunakan sendok atau menggunakan pipet sedotan, pipet sedotan, pipet apa spet itu ya gitu. Jadi usahakan untuk memang minimalisir penggunaan dot untuk media pemberian ASI perah untuk bayi karena kita melihat kembali bahwa memang ada manfaat yang tidak baik jika anak ini menggunakan dot seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, bisa mengakibatkan anak ini mengalami bingung puting. Oke nih Mbak, nah tapi ada nggak sih kalau misalkan pemberian media ASI perani, apa ada tanda ASI ini masih layak untuk diberikan untuk bayi atau memang ya nggak apa-apa dikasih aja gitu Mbak. Tanda ASI sudah tidak layak untuk diberikan pada bayi itu seperti apa? Oke. Kalau penyimpanan pada ASI perah itu kan ada beberapa nih yang disimpan di freezer, kemudian di kulkas, ketahannya berapa lama gitu ya. Kalau di suhu ruang, suhu ruang itu bisa sampai 3 jam, 3 jam. Terus kalau di dalam kulkas, di dalam freezer itu kalau freezer satu pintu itu cuma 1 bulan, tapi kalau freezer 2 pintu itu bisa sampai 3 bulan. Terus kalau khusus freezer itu bisa sampai setengah setengah tahun ya. Pun kalau Hmm, kita lihat gitu ya, ketika kita memanaskan ternyata ada ASI yang pecah. ASI yang pecah tuh jadi kadang lemak sama jadi ada kelihatan banget gitu loh, lemak sama airnya itu terpisah, terus ada pecah-pecah, mm-mm. terus baunya itu nyengat, nggak bau khas ASI, itu kemungkinan eh, sudah rusak. Oke, mm-mm. Kalau Baik, berarti itu tanda-tandanya ya. penyimpanannya Mm-mm. benar, ASI tidak akan rusak. Tapi ketika penyimpanan salah, itu bisa mengakibatkan ASI rusak. Oke, berarti Mams harus memperhatikan nih tanda-tandanya nih sebelum memberikan ASI kepada bayi seperti tadi. Kalau Mams perhatikan mungkin ada bagian dari pemisahan kayak air dengan minyak gitu ya. Tiba-tiba ada yang bagian putihnya di atas, kemudian bagian beningnya di bawah. Nah, kemudian timbul bau yang menyengat. Nah, tanda seperti itu Mams harus mencurigai bahwa ASI sudah tidak layak untuk diberikan kepada bayi begitu. Nah, Mams juga harus Biasanya, memperhatikan biasanya gimana. pecah, itunya pecah. Apa itu Mm-mm. namanya? eh Kepisah eh, gitu ya. Pisah, terus kelihatan pecah gitu. Mm-mm. Oke, baik. Nah, kemudian kita ke pertanyaan dari audiens nih, Mbak. Tips menyusui sukses sampai 2 tahun nih apa aja? Yang pertama, niat. Niatnya ibu itu Hmm. harus dibuat dulu. Niat aku ingin memberikan ASI secara eksklusif kepada anakku gitu ya. Karena kadang itu yang dikhawatirkan itu begini, ketika ibu sudah memiliki niat, kemudian terjadi terjadi apa itu namanya, ketika ibu sudah memiliki niat, namun ketika di awal-awal menyusui ibu mengalami kesulitan, terus ada produsen dari susu botol ataupun dari bisikan-bisikan setan gitu ya, ayo udah kamu sulit
ASINnya nggak lancar, udah langsung dikasih ini aja, udah kayak gitu. Berarti kan terus ibunya goyah, berarti kan belum kenceng gitu ya. Yang pertama niat, yang kedua dukungan dari keluarga, terutama suami. Suami karena suami yang paling dekat dengan ibu. Yang ketiga, kalau ibunya nggak bekerja, ibunya di rumah, ibunya cukup direct breastfeeding, menyusui secara langsung. Disusui aja secara langsung, nggak usah pakai dodotan, nggak usah. Yang keempat, ketika ibunya bekerja, itu pasti diberikan media selain dot. Itu tadi yang saya sebutkan seperti itu, gelas, kayak gitu. Hmm. Insya Allah nanti sukses menyusuinya. Oke, dan juga harus dibarengi dengan konsumsi makan-makanan yang nutrisi. Oh ya, Karena memang itu sangat penting sekali ya ketika ibu menyusui, support dukungan dari keluarga ini sangat diperlukan karena memang seperti yang tadi disampaikan banyak sekali bisikan-bisikan, udah iya, support aja gitu ya. iya, ASINya nggak bagus itu padahal seperti yang kita ketahui kembali ASI itu sangat sangat luar biasa ya diberikan kepada bayi gitu Mams untuk pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya nih ada pertanyaan lagi, saya full ASI tapi kenapa BB anak saya kok susah naik ya? oke. Ini usia berapa dulu? Usia berapa dulu? Wah, nggak dikasih tahu nih. Usia lebih dari 6 bulan, jelas yang kita perhatikan adalah MPASI-nya. Tapi kalau usia kurang dari 6 bulan, kita evaluasi lagi nih, yang kira-kira menyebabkan. Karena kalau full ASI, kurang dari 6 bulan, itu pasti pertumbuhannya cepat. Kita lihat grafik KMS. Mm-mm. Sama menambahkan lagi ya, tanda kecukupan ASI gitu ya. ASI itu kira-kira cukup nggak sih buat anakku kayak gitu kan? Banyak ibu yang, aduh, anakku kan jangan-jangan ASI itu kurang gitu ya. Nah, sebenarnya Ya, nah tidak boleh gitu. di-share tuh Mbak, apa tandanya kecukup ASI cukup itu tuh tandanya seperti apa? Boleh di-share nih. Dua, tandanya cuma dua. Yang pertama, ada kenaikan berat badan sesuai dengan grafik KMS. Kita Hmm. punya buku KIA kan, kalau periksa gitu punya buku KIA, itu di situ tuh pedomannya ibu jangan dibuang ya bukunya, bukunya itu kitabnya ibu, di situ tuh ada semua dari MPASI, dari menyusui, dari hamil itu ada. Di situ ada KMS. Anak laki-laki sama perempuan berbeda. Anak perempuan itu yang pink, kalau anak laki-laki itu yang biru. Itu nanti ada ibu bisa dibaca. Itu kalau ada kenaikan kurva sesuai dengan grafik S, itu berarti hasilnya udah cukup. Yang kedua, ketika BAK atau pipisnya adik itu lebih dari 6 kali. Nah, udah lebih dari 6 kali itu cukup gitu. Nah, itu tadi Mm-mm. pertanyaan, kita tahu usianya berapa. Kalau usia lebih dari 6 bulan, berarti kita eh, lihat dulu MPASI-nya, makanannya bagaimana gitu. Terus lihat dulu kurva KMS-nya. Jangan-jangan ibu memang berat badannya naik, ada kenaikan, tapi ibu masih mengiranya bayinya kecil karena dibandingkan dengan bayi lain gitu. Oke, berarti tidak boleh subjektif nih, kita harus melihat Ya, berobjektif ya, Mams ya. iya, Kita harus melihat dari grafik pertumbuhan anak, bisa dilihat dari KMS anak juga nih. Dan kembali lagi kita harus melihat ASI saya, kok BB anak saya nggak cukup, BB anak saya kok nggak naik, padahal saya ASI eksklusif. Nah, kembali lagi nih, ini kalau misalkan dari sampai usia 6 bulan, tadi yang dijelaskan sampai 0 sampai 6 bulan, kemungkinan kalau misalkan ASINya cukup, otomatis BB anak juga otomatis akan naik nih. Tapi kalau memang ASINya berkurang atau misalkan tidak cukup untuk bayi, bisa dilihat dari grafik KMS-nya tersebut, apakah memang ini emang bener-bener nggak naik atau ternyata cuma naik 0,0 sekian gram gitu ya, itu kan naik juga gitu ya, tapi memang sedikit gitu, perlu diperhatikan kali. Nah, kalau misalkan di atas 6 bulan, yang harus diperhatikan apakah pemberian empasi anaknya sudah adekuat atau belum nih Mams gitu, sehingga menyebabkan BB bayinya ini tidak naik secara signifikan begitu. Ada dua yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan untuk para ibu ketika masa ASI sampai empasi anak, kenapa berat badan anak ini tidak naik, atau mungkin justru anak juga mengalami penyakit penyerta lainnya juga bisa jadi, dan sebaiknya memang harus dikonsultasikan kepada dokter atau bidan atau tenaga kesehatannya untuk mengetahui kenapa BB anaknya tidak naik seperti itu. Tapi yang memang harus diperhatikan di awal adalah
komposisi dari ASI tersebut dan juga empasi anaknya. Gitu dulu nih, Mams ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau misalkan puting lecet keluar darah, apakah tetap bisa menyusui bayi atau tidak perlu untuk menyusui bayi atau bagaimana? Kalau puting lecet, itu yang pertama kita lakukan dulu, kita perbaiki posisi sama pelekatannya dulu. Itu. Nah, apakah boleh diminumkan? Ya boleh. Kalau cuma lecet loh ya, karena kalau kalau berdarah itu kan dia tuh tahu, maksudnya tahu asinya itu keluar darah itu habis dipompa atau ketika menyusui atau ketika menyusui langsung tahu oh ini lecet gitu. Mm-mm. Kalau tahu, oh ini lecet, disusukan langsung aja nggak apa-apa, disusukan terus. Tapi tetap diperbaiki posisi sama pelekatannya. Tapi ketika ibu memompa keluar darah, lah itu darahnya lebih dominan atau hanya karena warna pink. Kalau hanya warna pink itu lecet. Karena kalau lebih dominan itu bisa jadi mungkin ada kanker payudara di ibu atau Mm-mm. mungkin dari bakteri juga bisa. Jadi lebih harus dilihat di dominan apa darah atau cuma pink. Kalau pink ibu tahu cuma lecet nggak apa-apa. Tapi kalau udah kanker ataupun jamur nggak boleh. Oke, jadi harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan Mm-mm. ketika menyusui ternyata kita Mm-mm. nggak tahu darah begitu itu udah ngocor, udah terlanjur ke anaknya nggak apa-apa juga ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Kalau cuma lecet nggak apa-apa. Disusui Oke, langsung. memang. Pasti para ibu juga biasanya kan memerah ASI. Nah, kita bisa melihat dari warna dari bentuk ASINya itu ya untuk membandingkan gitu. Apakah memang ketika diperah, oh ternyata ada warna pinknya atau memang merah darah segar seperti itu begitu. Nah, kemudian nih ada pertanyaan terakhir nih. Apakah normal ASI saya kok banyaknya di sebelah kanan? Nah, nanti takutnya jadi besar sebelah, Mbak, gimana? Oke. Sebenarnya ASI banyak atau ASI sedikit juga tidak mempengaruhi bentuk payudara. Maksudnya besar, kecil, berarti itu ya. Nanti katanya kalau ASINya yang banyak kanan, otomatis payudaraku lebih besar kanan gitu kan. Mungkin yang ditakutkan seperti itu. Nah, Mungkin. penting sekali untuk menyusui secara bergantian. Kalau misal lebih banyak yang kanan, berarti yang sering disusukan itu yang kanan. Karena Hmm. ASI kan supply and demand ya. Berarti kan lebih lebih banyak yang kanan yang sering disusui. Jadi memang harus bergantian, kanan kiri gitu. Menyusuinya harus Oke, bergantian. oke. Jadi memang, tapi kadang ada bayi yang kalau misalkan di sebelah kanan lebih banyak, nggak mau yang di sebelah kiri gitu. Nah, bagaimana caranya ini, Mbak? Kalau Jadi begini, dipaksa juga pasti kan dia jadi rewel, nangis begitu kan? ah, oke. Jadi begini, eh, makanya itu dari awal menyusui itu dibiasakan bergantian, bergantian kanan. Kalau udah kanan, kanan bayi tertidur gantian yang kiri. Tapi ketika bayi misal udah terlanjur nggak maunya di dominan kiri toh atau kanan toh, itu bisa pakai gini. Jadi menyusui bayi itu ketika bayi tidak lapar, jadi setengah lapar Hmm, atau nggak ngantuk-ngantuk banget. Jadi pas dia agak enjoy gitu, disusukan aja pelan-pelan. Disusukan yang sebelah kiri gitu ya, Ah, bergantian. ah, Kalau ah, misal ah. bayinya lapar, Gantian. susui sebelah kanan bergantian begitu. Sepertinya sudah jelas ya nih. Nah, oke baik Mams, tadi kita membahas seputar permasalahan ibu menyusui dan juga teknik menyusui. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk Mams. Dimulai dari teknik menyusui tadi, yang harus diperhatikan yaitu posisi perlekatan bayinya tadi bagaimana dan juga meletakkan kepala bayinya. Usahakan untuk posisi badan, bahu, kaki dan tangannya sejajar menghadap ke perut ibu ya mamsnya dan juga harus diperhatikan teknik C. Jangan dengan posisi menggunting karena ternyata bisa menghambat dari produksi ASI tadi ya. Pengeluaran ASI maksudnya pengeluaran ASI dan juga tadi ada beberapa pertanyaan seputar teknik menyusui, seputar tips menyusui sampai usia di tahun 2 tahun. Yang penting itu adalah niat ya Mams ya. Kita harus percaya bahwa kita mampu bisa menyusui sampai usia 2 tahun. Oke Mbak Anggi, ada yang mau disampaikan pesan untuk para moms, support untuk para pejuang ASI nih? Tetap menyusui bagaimanapun kondisinya. Wah. Yang mau menyusui itu cuma bukan cuma ibu sama anak toh, tapi semuanya juga ikut
ikut gitu loh, dari suami juga ikut mendukung, dari mertua juga ikut mendukung, semuanya gitu. Nggak cuma ibu sama bayi tok, semuanya juga sama-sama belajar. Ibu belajar, bayi juga belajar gitu. Jadi banyak, kalau menyusui itu yang dibicarakan banyak, nggak cuma ibu sama bayi tok. Tetap semangat, Oke. jangan hiraukan gangguan-gangguan setan. Oke, Mbak Anggi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Mami Millennial.live. Oh, Terima kasih juga untuk para moms yang sudah meluangkan waktu untuk join bersama kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mami Millennial Live untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan ibu dan anak lainnya juga nih. Oke, sampai ketemu lagi Mbak Anggi dengan tema yang lainnya. Wassalamualaikum oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.